Mari Bapak Ibu Saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur minggu ini merupakan minggu pertama di bulan Desember. Kita mengucap syukur kepada Tuhan sepanjang bulan November. Kita sudah begitu merasakan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, amin. Sepanjang bulan Desember kita akan bersama-sama belajar satu tema, yaitu Sambutlah Sang Raja. Dan pagi ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita semua untuk menyimak pembacaan refleksi Advent. Minggu kedua Advent memiliki arti kesetiaan dan cinta. Pada minggu kedua ini mengingatkan kita untuk tetap setia mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kita diwajibkan menyiapkan hati dan cinta demi menyambut kedatangan Kristus. Lilin kedua disebut lilin Bethlehem yang memiliki arti bahwa Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, akan lahir di dalam hati kita. Demikianlah makna Advent kedua. Menyiapkan hati dan cinta untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Saya ajak kita semua Bapak Ibu Saudara untuk membuka hati untuk jamahan Tuhan, untuk hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian, Roh-Mu yang hidup. Katakan, Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Mari kita satukan hati di dalam doa.
Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, biar kami saat ini membuka hati untuk Tuhan menjamah kami, untuk Tuhan memulihkan hidup kami. Kami juga mau menyambut kedatangan Sang Raja. Kami mau mengingat kembali bahwa Engkau sudah datang ke dunia untuk menebus setiap dosa kami. Kami mau merayakan, kami mau bersyukur akan hal itu. Dan terlebih lagi kami mau mempersiapkan hati kami untuk sungguh-sungguh menerima pemulihan dari Tuhan, menerima kasih dari Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami bersama dengan keluarga kami beribadah di rumah kami masing-masing. Dan pagi hari ini kami siap untuk merasakan kuasa dari hadirat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kristus sudah menjelma menjadi manusia. Dia datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Mari kita mau angkat pujian sukacita bersama-sama. Puji Allah yang mulia, haleluya. Mari kita mau angkat pujian dengan sukacita. Haleluya, kita mengucap syukur karena Yesus sudah datang ke dunia menebus dosa kita. Kita akan menyimak pembacaan firman Tuhan yang pagi hari ini diambil dari Matius 2 ayat 10 sampai 11. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Matius 2 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikianlah firman Tuhan. Panggilan persembahan diambil dari Mazmur 20 ayat 3. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Mari kita menyerahkan persembahan dan perpuluhan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, berkat-berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan biarlah pagi ini persembahan kami boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau. Tuhan boleh pakai, Tuhan boleh terima, dan sungguh-sungguh boleh Tuhan pakai untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini bertemakan menyembah Sang Raja. Namun kita mau persiapkan dengan satu pujian, Ku tetap cinta, ku tetap setia. Biar ini boleh menjadi komitmen kita bersama untuk mencintai dan setia kepada Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan, ku tetap setia, ku tetap setia. Kami tetap setia Tuhan, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan, sudah terlalu banyak yang Kau beri Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mau persembahkan hidup kami Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan, dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali Tuhan beri kesempatan untuk kita boleh datang beribadah kepadanya. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki Advent kedua. Kalau minggu lalu Advent pertama kita bicara tentang pengharapan. Advent kedua ini bicara tentang cinta dan kesetiaan. Cinta dan kesetiaan, di mana Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diharapkan dalam menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Sambutlah Dia dengan cinta dan kesetiaan.
Karena Bapak Ibu Saudara, kita perlu akui bahwa tidak semua orang menyambut kehadiran Yesus dengan sikap hati yang benar, dengan respon yang benar. Salah satu buktinya ditulis dalam Matius pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat 12. Paling tidak saya pelajari ada 3 tipe orang yang berbeda dalam menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Yang pertama yaitu tipe Raja Herodes. Yang kedua yaitu tipe para imam dan ahli Taurat. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu tipe orang-orang Majus. Seperti siapakah kita menyambut kehadiran Yesus? Apakah seperti Raja Herodes? Apakah seperti para imam dan ahli Taurat? Atau kita seperti orang-orang Majus dalam menyambut kehadiran Tuhan Yesus? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saya berharap dan kita semua berharap, oh Pak Pendeta, saya mau seperti orang-orang Majus dalam menyambut kehadiran Tuhan. Kenapa kita harus belajar seperti orang-orang Majus? Karena mereka memiliki hati mau menyembah Sang Raja. Seperti tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini, menyembah Sang Raja. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh menyambut kehadiran Yesus dengan hati seperti Raja Herodes. Kita nggak boleh menyambut kehadiran Tuhan Yesus dengan hati seperti orang-orang yang ahli Taurat ini, ya, para imam ini. Kenapa? Nanti saya akan menjelaskan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama, kenapa kita nggak boleh seperti Raja Herodes? Ya, kenapa? Karena Herodes menyambut kehadiran Yesus bukan dengan hati yang penuh cinta, tetapi dia menyambut kehadiran Yesus justru dengan hati yang jahat. Kenapa saya katakan Herodes hatinya jahat? Karena hatinya dipenuhi dengan namanya rasa iri hati, rasa dengki. Bagi Raja Herodes, ya, kehadiran Yesus adalah ancaman bagi dirinya, ancaman bagi kedudukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang Alkitab katakan di dalam Matius pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 3, perhatikan, saya akan bacakan. Bapak Ibu akan lihat bahwa di sini Raja Herodes punya hati yang jahat. Lihat ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, perhatikan, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat reaksi Raja Herodes ketika dengar bahwa ada banyak orang, ya, orang-orang Majus datang mau menyembah raja. Apa yang terjadi? Reaksi Raja Herodes dikatakan ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, Alkitab berkata apa? Terkejutlah ia. Terjemahan lain berkata Herodes merasa terganggu hatinya. Kenapa? Karena dia merasa takut tersaingi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia timbul rasa iri hati karena dia tahu ada raja baru yang baru dilahirkan. Hatinya terganggu, Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sayang sekali sifat seperti ini yang diperlihatkan pada momen Natal, pada momen di mana Kristus lahir ke dunia ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita yang menyebut diri orang Kristen yang sudah merayakan Natal berkali-kali tapi memelihara hati seperti hati Raja Herodes, hati yang jahat, hati yang penuh dengan iri dan kedengkian. Jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Kita sibuk mempersiapkan Natal, namun kita tetap punya hati yang penuh dengan amarah, penuh dengan rasa benci, dendam, dengki, iri hati. Jangan seperti itu. Tuhan tidak menghendaki. Itu sangat mendukakan hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Natal identik dengan damai sejahtera,
Oleh sebab itu, mari kita membuka hati kita dengan melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin telah melukai hati kita. Orang-orang yang telah mengecewakan hati kita. Mungkin itu pasangan kita. Mungkin itu orang yang terdekat dengan kita. Mungkin itu teman kita sendiri. Tapi kita mau belajar pada pagi hari ini. Saya mau menyambut kehadiran Kristus dengan hati yang bersih, Pak Pendeta. Saya mau melepaskan pengampunan. Saya mau belajar untuk tidak punya hati seperti Herodes. Hatinya jahat. Tetapi kita mau belajar punya hati yang bersih. Herodes karena jahat hatinya, Alkitab katakan dia perintahkan semua anak yang berumur 2 tahun ke bawah untuk dibunuh. Kenapa? Karena Herodes punya hati yang jahat. Herodes gagal menjaga hatinya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sifat yang keliru. Ini sikap hati yang keliru dalam menyambut kehadirannya. Dan yang kedua, kita belajar juga ada sikap yang keliru juga dari para imam dan ahli Taurat dalam menyambut kehadiran Tuhan. Yaitu apa? Mereka cuek, mereka acuh. Mereka nggak peduli tentang kehadiran Yesus. Alkitab bercerita bahwa ketika Raja Herodes dengar bahwa ada raja baru yang dilahirkan, dia mencari tahu, dia kumpulkan semua para imam kepala, dia kumpulkan semua ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab, ya, dan dia tanya di mana Mesias akan dilahirkan. Dan dengan lantang mereka berkata, dengan jelas mereka katakan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem. Di dalam Matius 2 ayat 5-6 dikatakan, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Perhatikan, mereka tahu sekali. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukan yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Para imam, para ahli Taurat, mereka tahu betul tentang nubuat, tentang kehadiran Mesias. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Sang Mesias lahir ke dunia, mereka tidak menyambutnya. Mereka acuh, mereka cuek. Secara pengetahuan mereka sungguh-sungguh kenal, mereka tahu persis tentang nubuat kehadiran Yesus. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, hati mereka kosong. Hati mereka tidak punya hati penuh cinta dan kesetiaan. Sehingga apa yang terjadi? Mereka nggak menyambut kehadiran Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita melihat hati kita. Jangan sampai kita juga seperti para imam, para ahli Taurat. Tahu tentang kebenaran, tetapi acuh. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kasih Tuhan. Mari, kalau kita sudah mengetahui bahwa Yesus telah hadir, Yesus sudah datang ke dalam dunia ini, mari sambutlah dengan penuh sukacita. Marilah Bapak, Ibu, Saudara, ketika Bapak, Ibu, dan saya tahu tentang kebenaran Tuhan, jangan diacuh begitu saja. Tapi belajar untuk menanggapinya dengan menaati, dengan mencintai Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Yang terakhir kita akan belajar dari sikap orang-orang Majus. Bagaimana mereka menyambut kehadiran Yesus dengan cinta dan kesetiaan. Mereka menyembah Yesus, menyembah Sang Raja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sikap yang perlu kita teladani. Yang perlu kita contoh bagaimana menyambut kehadiran Yesus. Mereka rela mengorbankan waktu mereka. Mereka rela mengorbankan tenaga mereka. Bahkan mereka rela mengorbankan apa yang mereka miliki. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pastinya mereka dengan perjalanan yang panjang, perjalanan yang sangat melelahkan untuk bertemu dengan Sang Mesias. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka mau mengorbankan kesibukan mereka. Mereka mengorbankan harta yang mereka punya. Emas, kemenyan, dan mur. Alkitab katakan mereka persembahkan. Dan lebih dari itu, mereka memberikan hati mereka dengan menyembah Sang Putra Natal. Sang Raja yang baru dilahirkan. Natal mereka sambut dengan sikap hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berapa banyak kita selama ini kita sudah mengikuti Natal. Bapak, Ibu, Saudara, kita belajar dari orang-orang Majus. Mari kita komitmen memberikan segalanya bagi Yesus.
dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh mau menyembah kepadanya. Bukan Natal dengan pesta pora, dengan Natal pemuasan, dengan keinginan daging, keinginan duniawi kita. Tapi mari kita sambut Natal dengan hati yang benar. Amin Bapak Ibu Saudara. Jaga sikap kita, jaga hati kita. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong beri saya hati yang tulus, hati yang seperti orang-orang Majus. Bagaimana mereka rela dari negeri yang jauh datang untuk menyembah Yesus. Datang untuk menyembah, datang untuk memberikan apa yang mereka punya. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari bersama dengan saya dalam Advent kedua ini kita menyambut kehadiran Yesus dengan hati yang menyembah, hati yang penuh cinta dan kesetiaan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan kita dan menolong kita dalam meresponi kehadiran Yesus dengan sikap hati yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami untuk bagaimana kami meresponi kehadiran Yesus dengan sikap hati yang benar ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami tidak punya hati seperti Raja Herodes, hati yang jahat, hati yang penuh dengan kedengkian. Tapi kami mau belajar Tuhan, untuk punya hati, sikap hati yang benar. Tuhan tolonglah kami, supaya dalam masa kedatangan Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh mempersiapkannya dengan hati yang bersih di hadapan Tuhan. Kami mau melepaskan pengampunan Tuhan. Kami mau hati kami bersih di mata Tuhan. Dan kami juga mau belajar untuk tidak acuh, tidak cuek dengan kehadiran-Mu. Kami mau sungguh-sungguh menaati Engkau Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan seperti Raja Herodes, seperti orang-orang Majus. Kami mau belajar punya hati yang penuh dengan cinta dan kesetiaan. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami mau memberi apa yang kami punya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau memberkati setiap kami Tuhan. Bapa, hamba berdoa, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya akan menyertai dan memberkati kami sekalian, menolong kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita menyambut kehadiran Yesus dengan sungguh-sungguh punya hati yang bersih di mata Tuhan. Dan kita mau menyembahnya dengan kesungguhan hati kita. Amin. Seperti para orang Majus yang memberikan persembahan yang terbaik untuk kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Pagi hari ini saya mau mengajak kita semua untuk mengambil komitmen, memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kita mau angkat satu pujian sebagai pujian respon kita. Persembahanku. Mari kita mau bawa hidup kita sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau Tuhan, ku ingin Engkau menerima
tidak pernah membawa selain yang terbaik untuk Tuhan. Ibadah kita telah selesai dan biarlah setiap hari kita selalu membawa hidup kita sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.